Selamat pagi untuk para narasumber yang saya hormati dan banggakan dan para pendengar di seluruh Indonesia dan secara khusus di Papua. Permintaan yang disampaikan oleh PPK kepada saya itu memang bagi saya itu sesuatu yang berat. Pertama, ada pertimbangan saya tidak punya background di bidang ini karena saya kurang mendalami secara baik bidang hukum. Yang kedua, persoalan HAM yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, pasal 45 dan 46 itu saya lihat itu bagaikan kita merebus batu atau membakar batu. Sehingga sulit sekali untuk kita pahami secara baik, baik oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat, juga oleh masyarakat umum yang ada di tanah Papua. Dan yang ketiga, pandangan dari berbagai pihak itu seperti benci tapi rindu atau sebaliknya begitu. Sehingga saya mencoba untuk menghindar, sehingga pemikiran yang saya berikan ini adalah pemikiran yang solutif. Artinya bahwa saya tidak mau menjadi bagian dari masalah, tapi kalau bisa saya usahakan untuk menjadi bagian dari solusi melalui pikiran-pikiran yang mungkin bisa diterima oleh berbagai macam pihak. Saya mempunyai dua pengalaman dalam kurun waktu 20 tahun. Peristiwa tahun 98 di tanah Papua itu hampir seluruh bendera Kejora itu berkibar di mana-mana. Sehingga menimbulkan perbedaan pertentangan yang luar biasa. Dan kita mencoba untuk mengatasi secara pelan-pelan melalui cara-cara yang bijak, cara-cara yang penuh kehati-hati, tapi cara-cara yang sungguh-sungguh. Yang kedua, peristiwa 2018 atau 19, seluruh tanah Papua terbakar. Sehingga dua pengalaman terakhir ini saya ikut melihat dan ikut menangani, sehingga saya coba memberi jalan keluar melalui pemikiran bahwa kita harus akui kemajuan dan perkembangan yang terjadi selama kurun 20 tahun ini setelah Undang-Undang Otonomi itu sangat luar biasa. Namun perkembangannya itu, saya selalu katakan, kalau orang yang buta, orang yang tuli, dan orang yang bisu, sulit untuk bisa menjelaskan. Tapi kita orang yang terdidik, orang yang civilized, orang yang realistis dan rasional, harus mengakui bahwa ada kemajuan yang luar biasa. Memang kemajuan ini ada ekses. Setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus, di mana kewenangan full diserahkan kepada semua putra-putra Papua untuk menjadi pemimpin pada level provinsi, kabupaten, kota, pembangunan itu bagaikan gula yang mengundang semut datang. Sehingga terjadi perkembangan ekonomi pasar dengan harga yang sulit terkendali. Pertumbuhan penduduk secara ekspansial dan genometrik. Kesadaran kebangsaan yang menimbulkan kesalahpahaman. Hubungan pusat dan daerah yang belum serasi atau penerapan kebijakan yang sering setengah hati. Nah, pembinaan ketertiban dan ketentraman belum menciptakan rasa aman, damai, dan sukacita. Nah, oleh karena itu, gejolak-gejolak itu dan perkembangan-perkembangan terakhir ini saya pelajari dengan baik, lalu muncul apa yang saya lihat bahwa mengapa generasi baru yang lahir, tumbuh, berkembang, dididik secara baik pada level sekolah dasar sampai perguruan tinggi, justru sekarang menentang dan berani melawan dan menilai Indonesia itu kolonialis, kapitalis, dan militeristik. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua juga, dalam pengalaman-pengalaman itu ada kesan bahwa ada ketidakpercayaan di dan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat luar dan masyarakat daerah, sehingga ada stigma politik yang disebut separatis, ada stigma sosial yang menilai orang Papua itu masih bodoh dan terkebelakang, dan ada stigma keterbelakangan. Itu yang menjadi pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, mengapa penduduk yang hanya 3 juta di seluruh tanah Papua, 4 juta lah, kenapa struktur organisasi
dan penambahan anggota militer yang begitu masif dan intensif, seperti orang Papua itu bukan warga negara Indonesia, seperti musuh Indonesia, sehingga harus ditindak, dilawan dengan kekuatan-kekuatan yang militeristik ataupun yang politis. Pertanyaan keempat itu adalah, karena saya setelah menjadi duta besar, saya menjadi special envoy untuk berbagai macam kunjungan. Hampir 10 tahun lebih saya berkunjung di negara-negara Pasifik. Baik Australia, New Zealand, Caledonia, Fiji, Tonga, Samoa Barat, dan sebagainya. Itu saya terkejut mengapa negara-negara kecil di Pasifik ini, anggota PIF dan MSJ, secara berturut-turut mengangkat masalah Papua di sidang-sidang umum PBB sejak tahun 2015 sampai sekarang. Ini menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa bisa itu terjadi? Dan yang kelima itu bahwa mengapa banyak lembaga-lembaga asing seperti NGOs dan para jurnalis itu dibatasi masuk ke Papua atau dilarang untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di situ. Nah, kemudian saya coba menawarkan beberapa pendekatan. Ada satu catatan juga yang kita harus lihat, bahwa ingatan kolektif atau memori passionate orang Papua itu datang dari latar belakang pengalaman sejak kepemimpinan pemerintahan Bapak Soeharto, kemudian berlanjut sampai hari ini. Ingatan kolektif atau trauma bersama itu diceritakan secara turun-menurun dari generasi pertama sampai yang berikutnya. Karena memang pers kita tidak bisa menjadi pembanding. Orang berbisik-bisik itu lebih efektif hampir di seluruh kalangan masyarakat di Papua. Nah, saya mencoba menawarkan itu pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan ini penting. Pertama, pembangunan harus bisa menciptakan mutual trust. Ada kepercayaan antara semua pihak. Kedua, pembangunan ini juga harus menciptakan wawasan kebangsaan yang baru berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menghindari sikap dan pandangan yang sering cenderung superior dan melihat yang lain itu inferior. Dan yang keempat, menghindari pembangunan yang cenderung mercusuar, hebat, besar, dan lain sebagainya. Tetapi harus bisa menciptakan penghidupan yang layak bagi rakyat, supaya mereka tidak jual-jual di pinggir jalan, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Kemudian kita harus menghindari pelayanan yang menciptakan rakyat menjadi pengemis dan hidup dari ketergantungan. Pengalaman membuktikan bahwa ada kesan rakyat itu diciptakan menjadi pengemis, minta-minta, hidup dari belas kasihan orang, dan sebagainya. Pendekatan yang berikut itu adalah pendekatan budaya. Kita tahu bahwa Papua itu ribuan gunung dan bukit-bukit, lembah-lembah, sungai-sungai, rawa-rawa, hutan belantara, pesisir pantai, dan macam-macam. Oleh karena itu mereka memiliki penduduk, masyarakat yang mempunyai ciri tertentu. Oleh karena prioritas pembangunan itu harus memperhatikan karakteristik dari setiap itu. Budayanya, keanekaragaman ekosistem yang ada di situ, bahasa, pola kepemimpinan, pandangan hidup masyarakat itu, dan kepercayaannya. Ini sangat penting karena masyarakat di Papua itu adalah masyarakat yang diam di 3 zona ekologis, yaitu zona ekologis pantai, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ada masyarakat yang berdiam di zona ekologis dataran rendah dan kaki-kaki gunung, itu hutan-hutan belantara dan sebagainya. Dan ada masyarakat yang berdiam di pegunungan yang tinggi, jurang yang tajam, dan lembah-lembah serta pedalaman yang luas. Ini masing-masing mempunyai karakternya sendiri-sendiri dan bervariasi. Ada yang baik struktur sosialnya,
sistem kepemimpinannya, kepemilikan tanah, sistem nilai dan orientasi hidup, sistem ekonomi, dan aksesibilitasnya terhadap pembangunan yang sedang kita kerjakan. Oleh karena itu, pendekatan budaya itu juga harus disampaikan dengan cara-cara yang bagus, terutama dalam hal penyampaian pesan-pesan pembangunan atau pesan-pesan yang lain itu. Pertama, kita lihat bahwa pembangunan ini membuat pertumbuhan penduduk secara ekspansi dan genometrik, sehingga ada masyarakat majemuk dan ada interaksi sosial antara masyarakat itu. Dan oleh karena itu, kita harus bisa mengerti bagaimana latar belakang dari suku, agama, budaya. Dan perlu adanya pendidikan kesadaran baru yang penting, tetapi bukan substansinya yang utama. Sebab tujuan penting itu adalah harus bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu melalui etika, bahasa, sikap, dan tutur kata yang penuh sopan santun. Saya pikir Universitas Gadjah Mada ini memiliki, karena sarjana-sarjana pertama dari Papua itu pertama ya, itu dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Andes Otoso Sprakrek, Dr. Andes Michael Rumbiak, dan deretan itu mereka lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 72. Dan mereka waktu itu memiliki etika yang bagus sekali. Nah, kita lihat bahwa kecenderungan sekarang ada kesombongan struktural. Orang yang berkuasa, orang yang memimpin, orang yang merasa dipercayakan selalu mempunyai kesombongan karena dia berkuasa. Kedua, orang itu juga mempunyai kesombongan intelektual. Dia merasa dia punya pendidikan, titel muka belakang, berbaris-baris, lalu dia pakai bahasa yang hebat-hebat supaya orang lihat, oh dia pandai, dia sekolah, dia lulus universitas. Jadi ada semacam kesombongan intelektual dari orang yang ini. Dan yang terakhir itu ada kesombongan material. Banyak orang selalu memamerkan kesombongan karena dia memiliki mobil banyak, rumah mewah, dia memiliki segala macam fasilitas, naik pesawat, pulang pergi, dan macam-macam. Ini bahaya juga yang mengancam, karena ini menciptakan apa yang disebut cultural shock. Jadi benturan-benturan budaya ini juga lahir dari hal yang demikian. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan rohani. Oh, yang tadi saya lihat terakhir pendekatan yang budaya itu saya lihat Bapak Presiden Abdurrahman Wahid itu pendekatan dia menggunakan sentuhan-sentuhan rohani. Saya lihat juga dulu ada Gubernur Papua yang namanya Ishak Hindom, dia juga begitu. Kemudian terakhir konflik di Malang, saya lihat Gubernur Kofifa Indra Parawangsa, sentuhan dia itu untuk pendekatan dari segi budaya. Nah, yang terakhir itu pendekatan rohani. Ini penting. Karena orang Papua rata-rata hampir semua orang Kristen dan orang Islam. Tetapi mereka mempunyai, mereka sangat taat dan hormat itu terhadap masalah budaya. Makanya di sini saya ada tawarkan, karena saya kebetulan juga background orang Kristen. Di dalam ajaran Kristen, saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru itu ada yang disebut khotbah Tuhan Yesus, itu di Beatitude. Itu dia menjelaskan tentang, saya simpulkan itu ada pasal 5 dan itu tentang forgiveness, compassion, dan mercy. Bagaimana mengampuni, mengasihi, dan bersyukur. Dan orang Papua itu kental di dalam pemahaman ini. Oleh karena itu, mereka juga kita beritahukan, hindari kesombongan struktural, hindari kesombongan intelektual, hindari kesombongan material, tetapi dekati mereka dari itu. Bagaimana orang Papua melihat orang yang bukan Papua dari itu, dan bagaimana orang bukan Papua melihat orang Papua dengan rasa mengampuni. Kalau ada yang bersalah, diampuni. Kami diajarkan bahwa kalau kau di pipi sebelah kananmu, kau ditempel, ditampar, kau berikan pipi kirimu. Kalau kau diambil bajumu satu, kau berikan jaketmu. Kau disuruh jalan 1 kilometer, kau jalan 2 kilometer. Artinya bahwa
sabar dan mengampuni. Jadi compassion dan forgiveness dan mercy. Karena itu mengasihi itu penting. Orang Papua juga menyadari, saya juga baca bukunya Drove Liver, itu dia mengatakan bahwa memang orang Papua itu salah dimengerti dan telah dilukai hatinya. Sehingga dia terus melawan dan dia terus menantang. Bagaimanapun pemerintah kita itu memiliki tradisi yang baik. Itu ada interaksi sosial yang bagus dari pemerintah kita dan masyarakat kita di Indonesia. Memang militer dan pemerintah selalu berubah-ubah, tetapi masyarakatnya selalu stabil dan selalu menjaga hubungan-hubungan sosial yang lebih akrab. Nah, itu 3 pendekatan saya. Nah, sebab kalau kita tidak terus melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, terjadi perlawanan yang terus-menerus. Orang Papua akan terus-menerus melawan. Mereka akan melihat Indonesia itu musuh satu. Dan Indonesia melihat Papua itu lawan. Oleh karena itu, ini akan melahirkan orang Papua terus-menerus melawan sampai kemungkinan terjadi mereka musnah atau habis karena perlawanan yang tidak pernah selesai. Dan kemungkinan ketiga adalah dunia internasional bisa turun campur tangan. Dalam kunjungan saya dan dalam studi saya lihat bahwa pertanyaan besar di luar, saya kemarin di New York juga ada beberapa, itu mereka tanya, kenapa bendera Kejora itu berada di mana-mana di seluruh dunia? Padahal ada negara yang benderanya tidak pernah ada di dunia. Dan yang kedua, kenapa justru pemerintah tidak mendukung, tetapi rakyat-rakyat itu mendukung? Itu. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah bagaimana pemerintah coba mencari, mengumpulkan, lalu bermusyawarah dengan baik. Saya lihat pada awal-awal interaksi itu banyak musyawarah yang baik, sehingga ada kompromi dan sebagainya. Pada waktu itu situasinya lebih tegang dari sekarang. Tapi bisa orang kompromi karena selalu rapat bermusyawarah. Dan pemerintah harus juga melihat bahwa kita harus memiliki negarawan, kita harus memiliki wise men untuk melihat persoalan-persoalan ini. Kita tidak bisa melihat persoalan itu selalu dari pendekatan struktural. Coba lihat, ada perlu kita perhatikan. Nah, yang terakhir itu bahwa semua yang kita sudah lakukan ini, sebab kita tahu bahwa sekarang generasi baru Papua itu terdidik baik sekali. Di seluruh kota-kota studi di Pulau Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, dan di Kalimantan itu ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita di sana. Di Amerika ada 1.000 lebih. Saya pergi di New Zealand tahun 2018, pergi di Australia, kemudian di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Inggris, di mana-mana mereka ada di sana. Oleh karena itu kita perlu mereka ini diperhatikan, sehingga kita akan memiliki satu generasi baru Papua yang mempunyai kemampuan karena mereka dididik dalam suatu situasi yang mereka menjadi orang yang kelak nanti memimpin dengan clean, strong, dan stabilized. Menurut ukuran kita, menurut aturan kita yang berlaku. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun orang Papua untuk ikut membangun Indonesia di Papua dan membangun Papua di Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa bagaimana kita semua membangun satu hubungan sosial yang positif, konstruktif, dan realistis antara semua warga negara, baik orang asli Papua maupun para pendatang di Papua, untuk hidup berdampingan sebagai warga negara Indonesia.